Kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua, di mana materi sesi yang kedua ini oleh Kementerian Investasi BKPM maksud kami, yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyudi Ramadhani dan juga didampingi dari Dinas Tanaman Modal Layanan Terpadu Satu itu DPMPTSP yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Eli Gusbani SA. Beliau adalah bagian pengadministrasian perizinan dan moderator nanti akan dipandu oleh rekan Agus Mukhtar SPN. Waktu dan tempat kami persilakan untuk bisa menempati posisi. Sebagai menunggu narasumber kita untuk menempatkan posisinya, nanti ada pemberian makan siang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk seksi berikutnya hari ini kita masuk pada materi tentang OSS dan hadir pada hari ini alhamdulillah dari Kementerian BKPM beliau Bapak Wahyudi Ramadhani. Beliau ini menjabat sebagai Kasih Perizinan Usaha Layanan Sektor Sekunder. Beliau yang mengelola untuk proses-proses yang terkait dengan perizinan di BKPM. Saya bacakan sedikit. Biar kenal teman-teman kita ini perlu tahu ya, mungkin ke depan bisa berkomunikasi langsung apabila ada kendala-kendala yang dirasakan oleh dan sedikit saya bacakan intinya ya, bahwa Yudi ya problemnya seorang ASN yang selalu ingin melakukan inovasi dalam mempermudah pekerjaan ya. Seorang ASN yang selalu berharap bahwa apa yang dilakukannya bermanfaat bagi orang lain. Dan itu memang penting. Jadi dia yang banyak bantu untuk mempermudah jadi kendala-kendala dalam proses proses ya. Pengalaman beliau adalah sebagai kepala seksi pelayanan sektor sekunder dari 2015 sampai sekarang. Itu memberikan pelayanan mengenai investasi kepada investor, mengkoordinasikan perumusan kebijakan-kebijakan penanaman modal, merumuskan usulan perubahan kebijakan-kebijakan penanaman modal, melakukan sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan baru penanaman modal. Tahun 2010 sampai 2015 daripada di BKPM sebagai analis penanaman modal dan tugas hariannya membantu dalam proses kebijakan-kebijakan di dalam penanaman modal, membuat rancangan keputusan kepala BKPM atas perizinan perusahaan, membantu pimpinan dalam melakukan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan penanaman modal. Tahun 2008 sampai 2010 beliau sebagai di UNDP sebagai asisten peneliti melakukan pengumpulan data, membuat database data ya, membantu pimpinan dalam mengolah data, membantu pimpinan dalam membuat diseminasi terhadap isu nasional. Pendidikan beliau sebagai sarjana pertanian, ya, ekonomi pertanian dan sumber daya 2024 sampai dengan 2028 ya.
Demikian singkat CV dari beliau Pak Wahyudi Ramdhani. Dan sebelah kiri Bapak Wahyudi ya. Nah, sebelah kanan saya ini Mbak Bu Eli ya. Bu Eli ini sudah tidak asing lagi buat kita semua. Bu Eli ini di DPR PTSP Kabupaten Tegal. Ini yang banyak membantu kita semua ya, dalam proses-proses perizinan OSS. Sehari-harinya Bu Eli yang membantu dalam penyelesaian proses baik kepada rekan-rekan semua peserta Intek pada hari ini. Nanti Pak Wahyudi akan memberikan paparan ya, yang nantinya akan dijanjikan untuk teknis oleh saudara PPR. Nanti akan ada juga kesempatan ada jawab kepada kita semua karena yang kita alami proses-proses terhadap organisasi ini juga masih banyak mengalami kendala-kendala yang kadang-kadang tiap hari kita harus berkonsultasi ke pusat. Mumpung hari ini kita bisa mendatangkan dari BKPM bisa, mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mendapatkan sebuah solusi apa yang menjadi kendala kita. Untuk itu, waktu kami persilakan kepada Bapak Wahyudi untuk bisa memberikan pemaparan. Waktu berapa yang diberikan untuk Pak Wahyudi? 1 jam itu dua-dua aja ya? Oh, sorry. Mbak Peneliti mana? Ya, pokok nanti ini kita berikan waktu untuk paparan ini 1 jam untuk dua narasumber yang mungkin masih bisa 30 atau mungkin ini lebih, ini kurang apa-apa ya, karena ini adalah satu yang saling kita terkaitkan. Demikian monggo Pak Wahyudi untuk bisa kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu yang saya hormati Pak Yuri, Pak Kadis PUD, Pak Rifat, Pak Bisnispa, dan Bu Eli, rekan kerja yang berisikan kami itu kan kerja di PTSP. Jadi PTSP bukan PTSP Kabupaten Kota bukan di bawah kami. Secara prinsip struktur pekerjaan itu langsung PTSP. Jadi kami tidak seperti kami BPN atau BPN memang PNS dari pusat, tapi tempatnya di daerah. Nah kalau tadi sekilas saya basic saya nggak hukum, jadi saya bukan orang hukum, tapi saya berhadapan dengan orang hukum. Jadi saya coba belajar mengenai hukum karena sejak saya masuk di BKPM 2010, saya langsung ditempatkan di bagian perizinan. Ini itu selalu berhadapan dengan proses-proses tadi, apakah pembuatan PP dan segala macam. Nah, kaitan dengan sistem OSS berbasis risiko. Jadi kalau boleh kita tidak menyebut lagi risk-based approach, tapi berbasis risiko. Diupayakan menggunakan bahasa Indonesia berbasis risiko. Nah, kalau tadi gernya sebenarnya tadi di awal ya. Tantangan saya adalah jam makan siang dan membuat ger kedua ya. Itu yang terlalu baik. Ibarat stand up comedy pakai begitu deh di awal. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lagi-lagi diskusi awal saya dengan Pak Agus dan Bu Hilda, kira-kira apa yang mau saya sampaikan? Kurang lebih 30 menit saya bingung, 30 menit mau nyampaikan apa? Karena biasanya saya menyampaikan kurang lebih 2 jam. 2 jam itu adalah saya mau mendetailkan sampai sedetail mungkin. Karena supaya lagi-lagi saya pribadi berharap adalah seperti MLM, multi-level marketing. Bapak Ibu saya jelaskan, Ibu, Bapak Ibu menjelaskan ke yang lain. Supaya beban anggaran kami kan sebenarnya di akhir tahun tidak ada anggaran untuk sosialisasi. Termasuk BPSP pun saya yakin tidak ada anggaran untuk sosialisasi. Jadi diharapkan dengan hari ini, siang ini, apa yang saya sampaikan, terutama dalam memberikan informasi kepada pelaku usaha, karena poinnya, saya sempat tanya juga Pak Agus, apakah ada tugas notaris untuk mengurus semua? Secara prinsip sebenarnya tidak ada ya. Tapi karena pintu awal itu selain advokat juga ke notaris, jadi kami harapkan mulai dari prinsip ketentuan umum Bapak dan Ibu juga paham. Nah ini kurang lebih kalau saya mencoba biasa itu, mau di sini aja dulu.
Baik, izin saya lanjutkan. Jadi ini kurang lebih adalah gambaran awal kalau kita membandingkan dengan peraturan yang lama. Jadi kalau dulu skemanya adalah pemenuhi persyaratan, kemudian ada komitmen dan bahwa dulu menentukan prinsip usaha. Jadi mekanisme yang baru di PP 24 2018, saya ingat ya, kembali ada pemenuhan komitmen, kemudian ada pemenuhan persyaratan, barulah masalah bisnis. Nah, skema ini yang kalau dikaji lebih kecil lagi, kita mulai dari PP 24 2018. So, prinsipnya sudah tidak ada lagi yang namanya izin prinsip nama modal. Jadi bebannya sebenarnya ada di Bapak dan Ibu sebagai notaris. Pintu awalnya dari pelaku usaha, selain katakan berkonsultasi ke kami mengenai kegiatan, apakah dia khusus atau tidak, maka prinsip yang sudah diterapkan di PP 24 2018 bahwa pelaku usaha datang ke notaris pembuatan akte dan SK. Jadi pastikan kembali aktenya pasal 3 terutama itu sudah sesuai. Kemudian ketentuan untuk pemegangan saham, kalau tadi ada katakanlah PMA itu maka prinsipnya harus mengecekkan. Nanti kalau ada kesempatan saya mau mengecek, mau menginformasikan bagaimana saya mengeceknya. Jadi setelah akte dibuat, barulah kumham barulah prinsipnya dimulai dengan IDP. Nah, kalau dikaitkan dengan proses yang sederhana atau lebih rinci lagi, ini kita coba bandingkan dengan ketentuan yang lama di bawah, proses yang lama, dan ketentuan yang baru berbasis risiko adalah kita mulai dengan proses kemudahan. Nah, apa yang diberikan kemudahan di dalam proses awal itu kita bedakan. Maka prinsipnya ada perbedaan mana usaha menengah kecil dan usaha non UMK, non usaha mikro kecil, atau usaha menengah dan besar. Apa yang kita pegang adalah prinsipnya, bagaimana kita mendefinisikan ini kita ambil dari PP 7 2021. Kalau dulu undang-undangnya adalah Undang-Undang 20 2018 kalau nggak salah, kemudian diubah disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, prinsip yang kemudahan diberikan adalah bagi usaha mikro dan kecil untuk verifikasi tata ruang itu hanya berupa penyataan diri. Memang menjadi bebannya adalah pengawasannya yang memang secara prinsipnya menjadi sesuai kewenangan. Apakah prinsip perizinannya itu melekat kepada kewenangan pusat atau Pemda provinsi kabupaten kota. Sementara yang sifatnya non UMK atau yang kita kenal dengan usaha mikro kecil, jadi mudahnya Bapak dan Ibu ketika ada di lihat di halaman pertama di skala usaha. Nah, skala usaha yang ada di lampiran ini pertama itu adalah skala entitas kami menyebutnya, atau skala katakanlah skala PT. Secara total PT itu dianggap sebagai apa? Apakah usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Itu cara mudah pertama kita mengecek apakah ada UMK atau UMK. Nah, khusus sama UMK, berarti verifikasinya adalah tergantung apakah daerah tersebut sudah memiliki RTTR dan jangan di tata ruang. Kalau saya pribadi dan juga amanat yang pimpinan saya sampaikan bahwa harusnya depannya kita mau kejar RTTR. Kurang lebih saat ini sudah ada 108 RTTR. Kabupaten Kota masalah. Saya lupa. Tapi intinya ada 108. Jadi itu sudah terintegrasi dengan OSS. Kemudahannya adalah prinsipnya secara tata ruang kegiatan yang akan diajukan sudah clear pada saat pelaku usaha atau dibantu oleh Bapak dan Ibu mengikuti OSS. Lokasinya di mana, buat poligon atau poligonnya sudah terpetakan. Prinsip sistem akan sudah menjawab berdasarkan data RTTR yang terintegrasi dengan sistem OSS.
Artinya sudah keluar status, sudah disetujui berapa luasan segala macam. Nah, kalau secara prinsip daerah itu tidak memiliki ADTR, maka lanjut ke tahap berikutnya. Prinsip kemudahan kedua adalah kemudahan yang diberikan dalam pasal 181 PP 5 atau pasal 3 ke 13 PP 21/2021. Kemudahan yang pernah juga diberikan berdasarkan PP 24/2015. Apa yang diberikan adalah kalau dalam lokasi tertentu, katakanlah kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pedagang bebas, katakanlah di Tegal, kawasan kayak Tegal, kawasan industri di Semarang, apa, bahwa prinsipnya nanti akan terbit TKPR secara otomatis langsung. Nah, dalam hal di lokasi tersebut tidak memenuhi ketentuan atas pasal 181 tersebut, maka prinsipnya adalah verifikasi secara manual yang dilakukan nanti oleh Dinas PUPR dan atau prinsipnya itu harus dilalui. Makanya kalau saya pribadi, mudah-mudahan setelah perda ini selesai, tata ruang RT RW ini selesai, ya kita coba mengejar kepada prinsip digitalisasi yang tadi menjawab juga keterbukaan informasi. Nah, kalau secara tata ruang, apakah dilalui melalui ADTR atau ketentuan pengecualian pasal 181 atau sudah dilalui melalui verifikasi secara manual, barulah bisa lanjut kepada proses perizinan berusaha. Artinya dari fungsi yang disampaikan oleh Pak Sekda, kepastian hukum, kepastian berusaha sudah dipegang di awal. Makanya prinsipnya terkali. Kalau dulu kan perusahaan punya NDB itu sebagai KTP saja, tidak untuk berfungsi sebagai legalitas berusaha. Kalau dulu. Kalau sekarang NDB itu berfungsi sebagai proses awal perizinan berusaha. Identitas awal. Jadi yang di dalamnya sudah harusnya secara tata ruang dan juga kewajiban dokumen lingkungan. Jadi kurang lebih kalau orang awam menggambarkannya, saya mau berusaha di lokasi Kabupaten Tegal, di lokasi Kecamatan A, Kelurahan B, dengan KBRI katakanlah industri sepatu, dengan luasan katakanlah 20 hektar, dan daerah ini belum memiliki ADTR Kabupaten Tegal katakanlah. Kemudian secara tata ruang berarti kan nanti data tersebut, yang di mana nanti diwawasakan ikut KBRI, luasan di mana, lokasi di mana, prinsipnya akan teralihkan pada sesuai kewenangan. Nah itu yang menjadi bahan untuk diverifikasi. Kalau tata ruang sudah keluar, kalau Bapak Ibu pernah mungkin dari sisi perusahaan, setelah tata ruang clear, barulah perusahaan akan lanjut kepada dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan baru selesai, barulah pada proses dulu IEP, sekarang PBG. Persetujuan bangunan dulu. Kurang lebih itu yang harus tergambarkan flow-nya. Jadi akte dan SK selesai, perbarkan di AHU selesai, barulah lanjut kepada OSS, pembuatan NDB. Penginput data usaha selesai, tata ruang clear, barulah lanjut kepada kewajiban dokumen lingkungan. Dokumen lingkungannya sudah dicek secara sistem juga kewajibannya apa, barulah kalau memang sudah dipenuhi, baru mengurus PBG untuk proses pembangunan. Nah itu yang harus dilalui. Jadi jangan kaget kalau ada NIB tanpa lampiran. Kalau ada NIB tanpa lampiran, prinsipnya dia sudah memiliki NIB di OSS yang lama, tapi secara prinsip dia belum mempunyai izin perizinan yang berlaku efektif untuk memulai kegiatan usaha. Prinsipnya mungkin dia sudah merencanakan mulai membangun, rekrut karyawan, mulai beli tanah, tapi prinsip untuk produksi, menawarkan jasa itu hukumnya belum selesai. Belum bisa digunakan. Jadi itu sebagai kunci kita membacanya. Nah, jangan kaget juga dengan istilah lanjutan. Yang di sebelah kanan itu ada PB Unku. Kalau dulu kita di sistem lama mengenal sebagai izin komersial operasional. Izin lanjutan. Mungkin Bapak Ibu, kalau Pak Heri mungkin melekat kepada izin pengusahaan sumber daya air. Sekarang sudah dibahas Pak, izin pengusahaan air tanah, keluar Kepmen yang baru, Kepmen ASN itu Kepmen 259. 2022 itu mengatur mengenai izin pengusahaan air tanah. Izin-izin seperti ini itulah yang dimaksud dengan PP Unku Kepmen 259 tahun 2022. Itu mengatur mengenai izin pengusahaan air tanah. Kalau misalkan industri mau mengambil air tanah untuk bahan baku mulai produksi, maka prinsipnya harus ada izin. Itulah seperti masuk dalam kategori PP Unku. Kalau cash hotel misalnya, cashnya hotel berarti ada izin sertifikat layak sehat,
kemudian sertifikat usaha pariwisata itu adalah bagian dari PB Ungu. Jadi tidak semua kegiatan adalah terwujud pada harus kewajiban memiliki PB Ungu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana membacanya. KBRI apa, kewajiban perizinannya apa, izin lanjutannya apa, kira-kira itu. Nah ini kurang lebih penggambaran jadi berbasis risiko kecil, risiko rendah, menengah, dan tinggi. Jangan kaget. Nah kenapa ini dipakai? Inilah cara mudah untuk yang prinsipnya adalah memberikan kemudahan. Kalau dulu semua kegiatan berizin. Kegiatan apapun, kalau dulu kita pegang kata-kata memberikan SIUP. Ingat ya? SIUP lah sebutkan, walaupun itu industri juga SIUP. Karena memang pengaturannya tadi, kuncinya adalah perdagangan, maka perlu SIUP. Jasa apapun perlu SIUP. Tapi pengaturan yang terbaru di Undang-Undang Cipta Kerja adalah berdasarkan berbasis risiko. Jadi pada intinya tidak semua kegiatan harus berizin dan mempunyai nomenklatur izin. Artinya kalau risikonya rendah, prinsip hukum pertama yang dipegang adalah bahwa dia dengan NIB saja bisa untuk memulai kegiatan usaha, bisa untuk menawarkan jasanya, bisa untuk memperdagangkan barangnya. Tapi dalam hal barang itu, barang yang akan diperjualbelikan, jasa yang akan ditawarkan, atau produk sesuatu yang akan dijual, itu butuh sertifikat khusus. Katakanlah perdagangan besar alat kesehatan, perdagangan besar makanan minuman. Secara prinsip jualan makanan minumannya selesai dengan ini kalau resikonya rendah. Tapi prinsip atas barang itu kalau menjadi kepemilikan pribadi dari PT atau CP itu, maka menjadi kewajiban untuk mengurus izin lanjutannya. Apakah itu izin BPOM atau izin yang lainnya sesuai dengan ketentuan. Itu adalah beresiko rendah. Jadi dibagi berdasarkan basis risiko. Itu dulu kita clearkan. Jadi jangan lagi kalau tadi Pak Prof disampaikan, jangan membuat anggaran tambahan. Katakanlah ini ada anggaran mengurus NIB, ada anggaran mengurus izin SIU. Nah itu yang kita harus mengklirkan kembali. Baru prinsipnya tidak semua kegiatan itu punya izin, tidak semua kegiatan itu harus punya SIU, tidak semua kegiatan harus ada izin lanjutan. Itu kira-kira yang perlu dipegang. Tergantung dari basis resiko. Jadi kurang lebih penggambaran dari Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 ada PPPP, terlalu banyak sih memang. Tapi kalau saya berfokusnya PP 5 saja 2021 karena sudah terangkum di dalam PP 5 tersebut. Kurang lebih apa yang tergambarkan dari PP 21 kurang lebih tergambarkan. Kalau PP 21 adalah itu juga mengatur bagaimana Pemda nanti membuat tata ruang dan segala macam. Tapi intinya bagi pelaku usaha dari sisi kita PP 5 itu sudah cukup menggambarkan apa basis perizinan dan lain-lain. Nah, selain dari PP 5 itu sudah kami tanam juga ketentuan dari peraturan menteri. Jadi jangan gak usah baca-baca lagi, sudah kami tanam di dalam sistem kualitas. Apa syaratnya, apa kewajibannya setelah melakukan kegiatan usaha. Clear ya, bahwa KPLI pastikan harus clear pada saat pembuatan akte DNS Gabungan. Nah ini penggambarannya, saya lanjut, ini kurang lebih nanti Bapak Ibu karena mungkin slide terlalu kecil, kurang lebih menggambarkan bahwa prinsipnya ada masa persiapan, ada masa operasional komersial. Di mana persiapan izin apa yang harus dimiliki, perizinan usaha harus dimiliki, masa persiapan itu tergambarkan dari kuadran ini. Kuadran kiri atas itu menggambarkan risiko rendah. Kalau prinsipnya tadi bahwa dengan NIB bisa melakukan kegiatan persiapan, rekrut karyawan, sewa kantor, apakah itu ada proses jual beli tanah dan segala macam menggunakan NIB, nanti sudah bisa untuk proses selanjutnya. Nah ini kurang lebih penggambaran tahap persiapan dan tahap operasional komersial. Ini tadi secara ketentuan ada 3 persyaratan dasar, tapi untuk PBG atau IMB kita exclude atau keluarkan dari proses mengganggu di dalam sistem. Tapi prinsip hukum yang pertama adalah bahwa dalam hal pelaku usaha perusahaan akan membangun atau merenovasi, maka prinsipnya harus tetap memiliki IMB, kalau salah namanya PBG. Prinsip penggunaan bangunan tetap harus memiliki SKM, itu harus dimiliki. Artinya kedua yang mengganggu dalam proses perizinan adalah tata ruang dan juga dokumen lingkungan itu mengganggu karena pastiannya harus clear di awal. Apa tata ruang boleh atau tidak, dokumen lingkungannya wajib atau tidak. Nah, kemudian tarik kaitan dengan dokumen lingkungan. Kalau dulu Bapak Ibu pernah mendapatkan SPPL mungkin ya, membantu perusahaan punya namanya SPPL.
harus dicap ke dinas LH setempat. Di prinsip sekarang SPPL tidak perlu dicap ke dinas LH. Untuk siapa? Untuk yang berusaha. Dalam kategorinya berusaha. Jadi prinsip definisi berusaha itu adalah menawarkan sesuatu, memproduksi sesuatu dan dijual, menawarkan barang atau jasa. Itu prinsip berusaha. Ada keuntungan yang didapat, itu berusaha. Makanya tadi Pak Prof. Didi mewanti-wanti, kalau urusan dengan Pemda sebagai pemohon itu tidak melalui sistem OSS, kecuali yang adalah bersifat badan pelayanan umum, rumah sakit, daerah, badan pelayanan umum itu melalui OSS juga. Kecil, nah ini kurang lebih penggambarannya proses kaitan dengan tata ruang. Sudah berjalan atau tidak, saya mohon koreksi terutama dari Ibu Dewi dan Pak Heri, kira-kira apa yang kurang pas? Karena kita sedang mau revisi PP, termasuk PP 521 Pak. Revisi, proses revisi sedang berjalan dengan kementerian terkait, jadi diharapkan karena sesuai amanat yang keputusan MK bahwa 2 tahun evaluasi itu harus dilakukan, merevisi ketentuan-ketentuan yang kira-kira menghambat. Nah ini kurang lebih penggambarannya. Jadi kalau dikaitkan dengan proses tata ruang tadi UMK atau bukan UMK sampai berujung kepada TKPRD kalau itu memang verifikasi secara manual. Ini kurang lebih nanti bisa Bapak Ibu cek. Nah ini kurang lebih penggambaran proses, saya nggak mau terlalu detail. Ini gambaran proses untuk proses perizinan, apakah itu integrasi, tidak integrasi, apakah melalui PTSP atau bagaimana. Ini sudah tergambarkan. Nah ini kurang lebih kalau dikaitkan dengan KPP, karena topik hari ini sebenarnya terkaitan dengan tata ruang. Detail usaha itu harus clear dulu, mau kegiatan apa. Jadi jangan salah. Membaca KBLI mudahnya adalah kurang lebih berdasarkan 3 poin. Yang pertama adalah kalau memproduksi sesuatu, ujung produksinya apa? Barang yang dihasilkan. Berarti ada proses pengolahan berarti termasuk dalam kategori industri sepatu, berarti produk akhirnya adalah sepatu. Industri tas atau perlengkapan, berarti itu bagian dari industri atau produk akhirnya. Nah kalau dikaitkan dengan perdagangan, berarti dagangnya apa? Atau yang pertama kita perlu cek, ini eceran atau tidak? Jual langsung kepada individu atau tidak? Kalau jual kepada individu langsung seperti gila sebagai end user, itu eceran. Kalau prinsipnya ibu sebagai bapak ibu pelaku usaha sebagai distributor, tingkatan pertama sebelum dialihkan kepada agen, distributor sebagai pedagang besar. Makanya dibedakan di dalam KBLI 2020 ada definisi mengenai pedagang besar. Perdagangan besar itu mencakup dari kegiatan ekspor, impor, dan distributor. Itu ya. Kalau menjual barang, beli barang dijual itu dagangan. Dagangnya apakah eceran atau pedagang besar, tergantung dari definisi. Apakah eksportir, apakah importir, ataukah distributor, atau pengecer. Kalau pengecer, maka KBLI depannya 47 sekian. Kalau pedagang besar, berarti depannya 46 sekian. Gitu ya. Clear ya. Kemudian adalah kegiatan jasa. Apa jasa yang diberikan? Apakah permak pakaian? Berarti kan itu kita cari. Produk akhirnya apa yang diberikan jasa? Bukan barang yang diberikan, tapi jasanya kira-kira apa? Jasa pengolahan lingkungan, jasa pengolahan limbah, maka jasanya dia berucap. Itu cara kurang lebih menggambarkan bagaimana kita membaca KBLI. Nah, hal yang kedua adalah detail pengisian mengenai bangunan. Kalau KBLI sudah clear, lokasi sudah clear, tahapan lanjutannya dalam sistem harus mengikut mengenai rencana bangunan. Apakah sudah ada bangunan? Kalau belum, maka perencanaan bangunannya seperti apa? Berapa lantai, luas macam. Data ini yang sebenarnya dibutuhkan dari proses KKPR. Makanya kami dalam membaca awal proses bisnis Undang-Undang Cipta Kerja ini didatuakan dalam sistem OSS, membacanya apa kebutuhan KKPR atau kebutuhan dokumen lingkungan. Maka kami tetapkan di posisi awal. Semua KBRI, lokasi di mana, berapa luas lantai bangunan, semuanya itu kebutuhan untuk pengecekan tata ruang juga. Nah, hal yang selanjutnya adalah ketentuan pasal 141, itu pengajuan kemudahan yang diberikan. Jadi dalam kajian ini kami sudah mulai sebenarnya. Dalam hal secara ketentuan lokasi tersebut bukan RDTR, tapi ada proses pengajuan ketentuan pasal 141. Kalau memenuhi, balik lagi kalau memenuhi. Ketentuan pasal 1 itu mengacunya adalah kalau memenuhi satu, proses ini adalah proses perluasan.
Perusahaan sudah memiliki kegiatan awal, tapi ada proses perluasan usaha. Ya. Yang kedua adalah kalau ini adalah proses jual beli, pengalihan hak, tapi secara tata ruang pemilik lama sudah sama. Jadi ya, kalau pemilik lamanya mau menjual lahannya, tapi secara perizinan atau tata ruang lamanya sudah sama kegiatannya, itu boleh menggunakan pasal 181. Karena prinsipnya tata ruang tidak berubah. Jadi jangan pakai pasal 141 ketentuan di OSS kalau memang secara tata ruang lama tidak ada atau tidak sesuai dengan peruntukan yang baru. Saya sebagai rumah sakit, saya mau jual tanahnya kepada ibu mau pakai sebagai industri, itu tidak bisa menggunakan pasal 141 karena secara tata ruang yang awalnya saya berbeda. Izin lokasi yang saya miliki, HGB yang saya miliki peruntukannya kan berbeda. Makanya verifikasi manual itu yang didahului. Nah, kalau itu bisa dikejar DPR itu jauh lebih mudah sebenarnya, supaya prosesnya akan menjadi otomatis. Yang kedua, yang keempat adalah kaitan dengan data investasi. Data investasi ini mencakup tadi berapa nilai pembelian tanah. Ya, dalam penginputan investasi kalau Bapak ingin membantu itu ada nilai pembelian dan pemahaman tanah. Yang kedua adalah berapa biaya untuk membangun, biaya bangunan. Kemudian ada biaya investasi, ada biaya yang lain di luar dari beli komputer, sewa, kendaraan, dan semacam. Ada modal kerja. Yang secara total itu yang menggambarkan kepada skala usaha tadi, apakah usaha kecil, menengah, atau besar, atau mikro. Jadi kurang lebih menggambarkan akan seperti itu. Kemudahan-kemudahannya itu mengacu kepada total dari investasi atau modal sektor di depannya. Saya ambil contoh dalam pembuatan akte PMA. PMA kewajiban sekarang adalah minimal di sektor ditempatkannya adalah minimal 10 miliar. Bagi saya, bagi PMA baru yang belum memiliki NIB atas OSS. Ya. Jadi kalau PMA lama sudah memiliki NIB lama, tidak ada kewajiban untuk menyetorkan minimal 10 miliar. Cukup dengan ketentuan yang lama 2,5 miliar. Artinya tidak perlu jangan paksa dia membuat perubahan modal sektor depan. Ya. Nah, yang kelima adalah daftar produk jasa. Ini tidak ada link kemana-mana. Ini adalah database kami. Kebutuhannya adalah menggambarkan apakah kegiatan dan fasilitas tax holiday, soal PMA, tax allowance, dan macam. Antara investasinya 100 miliar. Maka dengan produk dan KBRI itu bisa lihat apakah dia punya peluang mendapatkan fasilitas atau tidak. Fasilitas ini kaitan dengan fiskal, bukan fasilitas yang lainnya, tapi kaitan dengan fiskal. Jadi kurang lebih elemen-elemen yang diikut. Yang saya boleh cerita, kalau ngambil contoh mengenai perbaikan RDTR, Pak, yang kalau saya dapat info yang paling mumpuni itu sekarang adalah Kediri. Jadi poin penting dalam proses OSS ini, mohon koreksi kalau secara teknis saya nggak terlalu paham, tapi pada intinya adalah kita menggunakan 5 digit KBRI. Sebelum kalau daerah tersebut belum ada 5 digit, turunlah ke 4 digit, turunlah pada 3 digit. Artinya kalau ke depannya kita bisa dorong 5 digit KBRI itu harus masuk ke dalam sistem online tata ruang supaya clear pada saat pembacaan input data usaha KBRI di mana ke mana clear sudah terbaca. Itu menjawab solusi, sementara solusi jangka panjang. Jadi clear 5 digit jangan sampai salah. Nah, salah, masuk pintunya salah, ujungnya pun akan salah. Kita kalau masuk pintu utamanya salah, masuk kamarnya pun akan salah. Kira-kira ini ya penggambaran pentingnya KBRI. Selain tata ruang, pentingnya KBRI. Karena referensi KBRI mengacu pada ketentuan yang lainnya. Tata ruang, boleh atau tidak, dokumen lingkungan, apa kewajibannya, dan selanjutnya. Ini kurang lebih 108 RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS. Kediri, Medan, Malang, termasuk. Tapi yang masih ada perubahan. Kota Bandung itu mundur. Kota Bandung itu RDTR sekarang juga mundur jadi RTW. Karena prosesnya ternyata panjang. Coba itu bisa menyesuaikan dengan ketentuan yang ada ternyata butuh waktu. Makanya mundur ya. Makanya ada yang kami hilangkan. Ada yang masuk, ada yang mundur. Masuk terakhir mau masalah Kediri. RDTR. Nah, kalau bisa didorong ya Pak. Saya sih lebih senang pakai ini RDTR. Tidak bisa dorong. Jadi kurang lebih menggambarkan kalau di sistem OSS sudah bisa membaca RDTR,
Inputnya 100 kan, inputnya 1.200 meter persegi. Ini saya minta juga bantuan nih Pak. Karena kendala yang dihadapi ya, kendala yang dihadapi oleh perusahaan adalah membuat poligon. Saya nggak paham membuat poligon. Kalau salah membuat poligon, kalau dalam lokasi tersebut sudah memiliki MDR, maka luasan yang disetujui itu bisa jadi salah. Kalau itu nggak bisa dipakai, saya wakilnya ya. Misalkan menginputnya kurang lebih 5.000 meter persegi. Diinput pada 5.000 meter persegi. Buat poligon, yang orang awam, saya orang awam, membuat poligonnya kurang lebih juga berapa 4.000 meter persegi. Sistem akan membaca, Anda disetujuinya 4.000. Anda membuat poligon 4.000. Udah sistem akan membaca lagi SDTR di situ berapa yang disetujui. 4.000 disetujui cuma 2.000, kurang lebih seperti itu. Artinya konfirmasi kesesuaian yang otomatis itu akan muncul cuma 2.000. Itu jadi PR ini. Jadi kalau boleh ini ada PR. Kalau boleh, ada silsilah membuat poligon sejumlah. Saya kapal. Terus yang saat ini digunakan adalah MyMaps Google Maps ya Pak. Tapi saya nggak tahu mungkin Pak Joko secara teknis nanti mungkin bisa mencapai apa yang bisa dipakai supaya clear lah. Karena PR yang diberikan otomatis itu keluar benar dengan luasan yang dimohonkan. Jadi ini ada saya konfirmasinya langsung dari sistem. Setuju atau tidak setuju, lanjut atau tidak, langsung keluar konfirmasi. Kalau tidak lanjut, maka prinsipnya diatur perbaiki data. Kalau lanjut, maka nanti prinsipnya otomatis akan keluar. Ini kurang lebih menggambarkan pengecualian tanpa penilaian. Yang terbaru kami lakukan di awal Oktober. Mohon maaf kalau ada yang mendapat keluhan, terutama kepada Bu Eli. Pasal 181 ini, ketentuan kami ada klausul memeriksa. Kami mendapatkan peringatan dari DJJ Tata Ruang, dari Kementerian PUPR. BKPM tolong dong periksa, karena tidak ada referensi awal. Dokumen yang dilakukan itu kurang lebih saya menggambarkan dari 190% adalah data bodong, data kosong atau data sampah. Dokumen kosong diatur. Sampai ada brosur, Pak. Brosur perumahan yang di-upload. Karena ketentuan awal yang dipegang adalah prinsip sistemnya adalah self-declare. Ya, trust dan verify. Trustnya di awal, verify-nya nanti gitu ya. Tapi ternyata jadi kendala. Makanya sudah kami mulai di awal Oktober. Ada ketentuan pasal 181 yang kalau di dalam sistem WC-nya menunggu verifikasi kami. Bukan siapa-siapa. Bukan ada pusat, bukan juga di Bu Eli, bukan juga di Pak Heri, tapi di kami. Kami membaca dokumen. Contoh misalkan ini yang sering diupload. Saya katakanlah dia statementnya, saya kepemilikan lahannya apa nih? Sewa. Sewa diupload dokumen perjanjian sewa. Kemudian dia memanfaatkan pasal 181 ini. Pengecualian, dia memilih klausul sewa. Yang letak hanya perjanjian sewa. Itu kami tolak. Karena prinsipnya kami nggak bisa membaca tata ruang yang lama, pemilik lamanya yang memberi sewa itu apa? Bisa jadi si pemberi sewanya adalah pribadi. Bisa jadi pemberi sewanya tidak sesuai dengan kegiatan digunakan. Misalkan pemilik atas lahan itu adalah kegiatannya katakanlah jasa percetakan. Ada ruangan kosong, katakanlah dari total 1.000 meter persegi. Disewakan 500. Tapi prinsip HGB yang sudah dimiliki ada 1.000 dengan jasa percetakan. Tapi disewakan 5.000, katakanlah dari 500 untuk industri. Katakanlah industri kertas ataupun jasa yang lain. Itu tidak bisa kami terima karena prinsipnya tata ruangnya tidak sesuai. Itu yang sedang kami cek. Makanya depannya PR bagi kami konsultasi dengan KPPP adalah bagaimana membuat ini otomatisasi lagi supaya tidak menjadi hambatan terutama bagi pelaku usaha. Clear di awal, ada paham, jangan macam-macam kira-kira itulah yang harus disesuaikan. Gitu. Nah ini kurang lebih penggambaran pasal 181. Ada yang perluasan. Perluasan pun, kalau saya mendapatkan informasi dari pimpinan adalah perluasan pun tidak semua disetujui perluasan. Karena kalau luasan awal katakanlah 1.000 meter persegi, tapi perluasannya 2.000 meter persegi, itu kami tidak setujui dengan pasal 181. Itu masuk pada verifikasi manual. Kalau memang secara tata ruang belum ada TNI, kira-kira gitu. Artinya itu yang sedang kami lakukan.
termasuk sewa, termasuk migas. Migas ini adalah usaha minyak dan gas bumi. Ada proses pasal satu pasal. Ini kurang lebih yang pusat. Murni integrasi. Jadi beberapa perubahan yang kami lakukan adalah perbaikan, satu adalah perbaikan status. Kalau mungkin status yang pernah muncul kepada Bu Eri, keluhan kepada Bu Eri sudah bayar PNBP-nya melalui Simpoli, tapi statusnya menunggu pembayaran, itu sudah kami sesuaikan lagi. Karena secara teknis ternyata itu. Saya juga melakukan hal tapi manfaat adalah mengubah kode untuk membaca kode, tapi ini sudah kami sesuaikan. Kemudian dari kiriman data, status kiriman data. Jadi kalau datanya benar-benar tidak terkirim, maka statusnya nanti adalah gagal kirim. Fitur pengajuan ulang di dalam sistem proses itu bisa dipakai supaya menjadi trigger untuk pengiriman ulang. Itu ya sudah kami perbaiki. Jadi mudah-mudahan tidak ada keluhan. Nah, itu kurang lebih pemakaran pusat murni adalah integrasi dengan ada BPN. Nah, ini ada yang kewenangan daerah. Ya di tengah-tengahnya ada integrasi, ada yang sifatnya masuk kepada Bu Eri, yang sifatnya SSO ataupun OSS. Nah, proses ini ya mungkin keluhan di awal adalah verifikasi teknis ya Bu ya. Verifikasi teknis administrasi. Administrasi itu kan belum ada data seperti Pak. Itu yang mungkin pertanyaan di awal. Ketika dukungan secara fisik data usaha sudah masuk, sudah dihitung oleh perusahaan, sudah dihitung lokasi, luasan, KBRI, kirimlah datanya. Nah, kunci yang lain adalah melihat kewenangan. Jangan salah bertanya. Kewenangan pusat, jangan nanya ke Bu Eri. Bu Eri itu bisa bantu untuk pengecekan. Tapi prinsipnya, kewenangan atas tata ruang untuk diverifikasi, memverifikasi itu tergantung dari kewenangan perizinannya. Perizinan usahanya yang melekat kepada ketentuan PP 5-nya 2021. Jadi kalau industri PMK itu sudah murni pasti terkirimnya ke pusat. Ya, tata ruang, dokumen lingkungan itu pasti semuanya terkirim ke pusat. Kalau ada kewajiban izin untuk membuat izin usaha, maka tadi tidak terkirim ke pusat. Jadi jangan memaksa Bu Eri untuk periksa, karena pasti datanya tidak akan terkirim ke Bu Eri. Jadi itu ya. Selain PMH, ada sifatnya industri strategis. Itu ketentuan di dalam PP 5. Ada yang kegiatan luar alokasinya lintas provinsi, katakanlah. Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi katakanlah Jawa Timur melekat ke luasan. Luasan itu berhimpitan. Maka nanti datanya akan terkirim ke kami. Jadi, nah kalau di luar dari itu, sesuai kewenangan, akan terkirimnya ke kewenangan daerah. Jadi membaca KBRI, nanti lihat kewenangannya di mana, maka prinsipnya semua akan mengikuti. Dan ini hal yang perlu diperhatikan. KBRI sudah berfungsi efektif sebenarnya. Cuma kami mengejar lagi supaya ya, targetnya berapa? Saya BTS lupa. Targetnya tercapai sesuai amanat. Amanat dari BTS itu daerah-daerah membuat BTS itu sedang kami juga lakukan. Trust dan verify, mohon informasikan, clear lagi ya. Tata ruangnya sama atau tidak, pengalihan hak sama atau tidak, tata ruangnya ada tidak, maka perlu dicek juga. Tadi ada DTR 108, kalau tidak ada DTR maka melalui ketentuan verifikasi manual. Nah ini kami juga akan memperbaiki sistem. Kalau kondisi saat ini untuk usaha mikro kecil, itu tidak ada menginput poligon data lokasi, menjadi hambatan ketika secara database digitalnya Pak tidak terbaca di definiasi Pak. Nah, tidak terbaca ini sudah dipenuhi kewenangannya oleh satu perusahaan atau belum. Makanya fitur yang akan kami kembangkan adalah bahwa untuk usaha mikro juga untuk mengupload poligon bersama, untuk koordinat maksudnya. Bukan hanya pernyataan saja. Kalau polisi sekarang pernyataan. Saya paham bahwa tata ruang saya boleh berbeda. Ternyata keluar pernyataan. Tapi ternyata itu menjadi problem isu database digital. Kemudian soal KKPR yang diterbitkan di masa transisi ya Pak, itu secara ketentuan hukum berarti selesai ya. Cuma perlu isunya adalah memasukkan ke dalam sistem. Yang biasa kami lakukan adalah fasilitasi. Misalkan gitu. Di masa PP 21 belum terbit.
kemudian ada izin lokasi atau di masa realisasi sistem itu belum berjalan, sudah dikeluarkan KPR atau hasil verifikasi sudah dikeluarkan. Nah, kemudian di dalam sistem ada kendala, prinsip hukum pertama kan KPR yang melanggar saya pakai izin. Tapi bagaimana sistem itu menginput, itu fasilitasi yang kami lakukan. Jadi boleh melalui bantuan query, mengirim informasi ke kami, bantuan untuk fasilitasi, karena proses menginput itu harus melalui sistem atau bantuan pusdatin dan kemudian ATPP. Itu yang kami upayakan, sebenarnya tidak perlu dilakukan, tapi pelan-pelan kami upayakan optimal. Ini penggambaran data yang sudah secara digital terintegrasi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di awal. Mohon izin Bapak dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.